Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyetorkan paket dua, yaitu alkali dan alkali tanah. Yang pertama yaitu alkali. Alkali adalah suatu garam ionik basa dari suatu unsur kimia alkali logam atau alkali tanah. Ada yang mendefinisikan suatu alkali sebagai suatu zat basa yang larut dalam air. Larutan alkali mempunyai pH lebih dari 7,0. Nah, unsur-unsur yang termasuk alkali adalah golongan 1A kecuali hidrogen. Kemudian saya akan menjelaskan sifat-sifat fisis dari alkali. Sifat-sifat fisis dari alkali. Yang pertama yaitu nomor atom. Nomor atom litium adalah 3, nomor atom natrium 11, kalium 19, rubidium 27, dan cesium 255. Kemudian yaitu massa atom relatif. Litium 6,94, natrium 22,99, kalium 39,10, 10, rubidium 85,48, cesium 132,91. Kemudian jari-jari atom dalam satuan Armstrong. Litium yaitu 1,52, natrium 1,86, kalium 2,31, rubidium 2,44, cesium 2,62. Kemudian yaitu titik cair dalam satuan derajat Celcius. Litium 181, natrium 97,8, kalium 63,6, rubidium 38,9, dan cesium 28,4. Kemudian adalah titik didih dalam derajat Celcius. Litium 1347, natrium 883, kalium 774, rubidium 688, dan cesium 678. Kemudian yaitu densitas dalam satuan gram per cm kubik. Litium 0,53, natrium 0,97, kalium 0,86, rubidium 1,53, cesium 1,88. Kemudian ada energi pengionan. Yang pertama yaitu tingkat pertama dalam satuan kilojoule per mol. Litium 520, natrium 495, kalium 419, rubidium 403, dan cesium 376. Yang kemudian ada tingkat 2 dalam satuan kilojoule per mol. Litium 7298, natrium 4562, kalium 3051, rubidium 2632, cesium 2420. Kemudian ada keelektronegatifan dalam skala Pauling. Litium 1, natrium 0,9, kalium 0,8, rubidium 0,8, dan cesium 0,7. Kemudian ada kekerasan dalam skala Mohs. Litium 0,6, natrium 0,4, kalium 0,5, rubidium 0,3, dan cesium 0,3. Daya hantar listrik relatif. Litium 17,4, natrium 35,2, kalium 23,1, rubidium 13, cesium 8,1. Yang terakhir yaitu potensial reduksi standar dalam satuan volt. Litium 3,04, natrium 2,71, kalium 2,92, rubidium 2,92, cesium 2,92. Kemudian ada sifat-sifat kimia dari alkali. Yang pertama, reaksi dengan air. Logam alkali disimbolkan dengan L bereaksi dengan air membentuk basa dan gas hidrogen. Reaksi bersifat sangat eksoterm. Penyusunnya adalah 2L dalam bentuk solid ditambah dengan 2H2O dalam bentuk liquid akan menghasilkan 2LOH dalam bentuk aqueous dan H2 dalam bentuk gas. Kemudian reaksi dengan hidrogen.
Logam alkali dapat bereaksi dengan gas hidrogen membentuk hidrida, suatu senyawa ion yang hidrogennya mempunyai bilangan oksidasi negatif 1. Penyusunnya adalah 2L dalam bentuk solid ditambah dengan H2 dalam bentuk gas akan menghasilkan 2LH dalam bentuk solid. Kemudian ada reaksi dengan oksigen. Logam alkali bereaksi dengan oksigen membentuk oksida, perioksida atau superoksida dengan penyusun 4L dalam bentuk solid ditambah dengan 2 O2 dalam bentuk gas akan menghasilkan 2L2O dalam bentuk solid. Dengan oksigen berlebihan kalium, rubidium, dan cesium dapat membentuk superoksida. Penyusunnya adalah L dalam bentuk solid ditambah dengan O2 dalam bentuk gas akan menghasilkan LO2 dalam bentuk solid. Selanjutnya yaitu reaksi dengan halogen. Logam alkali bereaksi dengan halogen membentuk garam halida. Penyusunnya adalah 2L solid ditambah dengan X2 gas akan menghasilkan 2LX dalam bentuk solid. Yang terakhir yaitu reaksi nyala logam alkali. Unsur-unsur logam dapat diekstasikan dengan memanaskan atau membakar senyawa pada nyala api. Warna nyala unsur-unsur alkali adalah litium yaitu merah, natrium kuning, kalium ungu, rubidium merah, dan cesium berwarna biru. Selanjutnya adalah alkali tanah. Golongan 2A disebut juga sebagai logam alkali tanah. Hal ini disebabkan logam-logam golongan A menghasilkan senyawa basa ketika direaksikan dengan air, serta banyak ditemukan dalam mineral tanah. Yang pertama yaitu sifat-sifat fisis dari alkali tanah. Sifat-sifat fisis dari alkali tanah. Yang pertama yaitu nomor atom. Nomor atom dari berilium yaitu 4, magnesium 12, kalsium 20, strontium 36, dan barium 56. Kemudian yaitu massa atom relatif. Berilium 9,01, magnesium 24,31, kalsium 40,08, strontium 87,62, dan barium 137,33. Kemudian yaitu jari-jari atom dalam satuan Armstrong. Berilium 1,11, magnesium 1,60, kalsium 1,97, strontium 2,15, dan barium 2,17. Kemudian yaitu titik cair dalam satuan derajat Celcius. Berilium 1278, magnesium 649, kalsium 839, strontium 769, dan barium 725. Titik didih dalam satuan derajat Celcius. Berilium 2970, magnesium 1090, kalsium 1484, strontium 1384, barium 1640. Kemudian yaitu densitas dalam satuan gram per cm kubik. Berilium 1,65, magnesium 1,74, kalsium 1,54, strontium 2,6, dan barium 3,51. Selanjutnya ada energi pengionan. Tingkat pertama dalam satuan kilojoule per mol, berilium 899, magnesium 738, kalsium 590, strontium 590, dan barium 503. Tingkat kedua dalam kilojoule per mol, berilium 1757, magnesium 1451, kalsium 1145, strontium 1064, barium 965. Kemudian yaitu tingkat ketiga dalam satuan kilojoule per mol. Berilium 14.848, magnesium 7.733, kalsium 4.912, strontium 4.210, dan barium 3.430. Kemudian yaitu keelektronegatifan dalam skala Pauling.
berilium 1,5, magnesium 1,2, kalsium 1, strontium 1, dan barium 0,9. Potensial reduksi standar dalam satuan volt. Berilium negatif 1,70, magnesium negatif 2,38, kalsium negatif 2,76, strontium negatif 2,89, dan barium negatif 2,90. Kekerasan dalam skala Mohs. Berilium 5, magnesium 2, kalsium 1,5, barium 1,8, dan strontium 1,8, dan barium 2. Daya hantar listrik. Berilium 8,8, magnesium 36,3, kalsium 35,2, barium 7,0, dan strontium 7. Selanjutnya yaitu sifat-sifat kimia dari alkali tanah. Yang pertama yaitu reaksi dengan air. Kalsium, strontium, dan barium bereaksi dengan air membentuk basa dan gas hidrogen. Magnesium bereaksi lambat dengan air, dan berilium tidak bereaksi dengan air. Penyusunnya adalah kalsium dalam bentuk solid jika ditambahkan dengan 2H2O dalam bentuk liquid, maka akan menghasilkan CaOH2 kali dalam bentuk aqueous ditambah dengan H2 dalam bentuk gas. Yang kedua yaitu reaksi dengan udara. Logam alkali tanah bereaksi dengan udara membentuk oksida, hidroksida, atau karbonat, kecuali berilium dan magnesium. Penyusunnya adalah 2M dalam bentuk solid ditambah dengan O2 dalam bentuk gas akan menghasilkan 2MO dalam bentuk solid, atau 3M dalam bentuk solid ditambah dengan N2 dalam bentuk gas akan menghasilkan M3N2 dalam bentuk solid. Yang ketiga yaitu reaksi dengan halogen. Logam alkali tanah bereaksi dengan halogen membentuk garam halida. Penyusunnya adalah M dalam bentuk solid ditambah dengan X2 dalam bentuk gas akan menghasilkan MX2 dalam bentuk solid. Yang keempat yaitu reaksi dengan asam dan basa. Logam alkali tanah bereaksi dengan asam kuat membentuk garam dan gas hidrogen. Penyusunnya adalah M dalam bentuk solid ditambah dengan 2HCl dalam bentuk aqueous akan menghasilkan MCl2 dalam bentuk aqueous ditambah dengan H2 dalam bentuk gas. Selanjutnya yang kelima dan yang terakhir, reaksinya adalah logam alkali tanah. Unsur-unsur logam dapat diekstasikan dengan memanaskan atau membakar senyawa pada nyala api. Warna nyala api unsur-unsur alkali tanah adalah berilium berwarna putih, magnesium putih, kalsium merah, strontium merah tua, dan barium berwarna hijau.